Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ulfatul Laili dengan NIM 2590314950866, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 program studi IPA di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTSN 11 Blitar dengan materi struktur sel hewan dan sel tumbuhan fase D kelas 8. Demikian perkenalan saya. Sekian dari kami, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa bahagia. Alhamdulillah kalian bahagia semua. Bahagia itu penting, Cah. Untuk apa? Untuk kesuksesan hari ini, seterusnya dan seterusnya. Untuk hari ini kita bisa lalui dengan baik. Kita harus bahagia. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa yang dipimpin oleh dari salah satu kalian, Mas Vino. Tolong dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, Bu Ulfa akan mengecek kehadiran kalian. Apakah semuanya hadir? Kelihatannya ada teman kita yang nggak hadir hari ini ya? Iya, Bu. Benar, coba saya cek dulu ya. Mas Radit, Mbak Erza, Mas Vino, Mbak Cantika. Yang nggak masuk hari ini berarti berapa anak? 2. Kenapa, Cak? Ada izinnya sakit ya? Sakit. Sebelumnya kita doakan dulu semoga teman kita yang sakit ini cepat diberi kesembuhan ya. Kemudian nanti bisa mengikuti pembelajaran seperti kalian. Berarti 2 anak yang nggak masuk hari ini. Kemudian Bulfa akan mengingatkan kesepakatan kelas kita. Masih ingat kesepakatan kelas kita ketika pembelajaran waktunya Bulfa? Ada 3 kan? Yang pertama apa? Tidak boleh makan di dalam kelas. Yang kedua Harus betul, tidak boleh mengobrol karena kalian harus aktif dalam pembelajaran. Tidak boleh ngobrol sama tidak boleh tidur. Kesepakatan kita yang kedua. Yang terakhir kesepakatan kita adalah tidak boleh Keluar kelas. sebelum yang keluar duluan masuk Bali. Itu 3 kesepakatannya. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mencintai negara kita. Kita bisa dengan menyanyikan lagu wajib. Menyanyikan lagu. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil. Ayo maju, ayo maju, maju, maju. Berikutnya untuk kita lebih semangat lagi dalam pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu. Kita tambah semangat untuk membangkitkan semangat kita. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat.
Semangat. Terus lagi yang kedua kita tepuk fokus ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, beringat, fokus. Pinter, luar biasa kalian. Anak-anak masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin sebelumnya? Tentang apa, Kak? Sel dan Pinter, tentang sel dan mikroskop. Kita ulang sebentar. Sel kemarin apa? Pinter. Sel itu bagian terkecil dari makhluk hidup. Sel itu sangat kecil yang mana tidak tampak oleh mata kita kan? Untuk kita melihatnya harus menggunakan alat apa? Mikroskop. Betul, alat bantu apa? Mikroskop. Pinter, alat bantu mikroskop. Karena sangat kecil sekali jasad renik yang tidak tampak oleh mata secara langsung. Sehingga menggunakan alat bantu mikroskop yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang struktur sel. Sebelumnya sel kemarin itu kan apalagi bagian terkecil dari makhluk hidup. Yang mana semua makhluk hidup di bumi ini tersusun atas sel. Terus kemudian sel kemarin itu kalau saling bekerja sama akan membentuk yang namanya Jaringan. Jaringan begitu halnya saling bekerja sama dengan jaringan satunya akan membentuk yang namanya Organ. Terus organ juga begitu halnya akan saling bekerja sama dengan organ yang lainnya. Contohnya organ itu apa misalkan? Mata. Organ itu ada dua kan? Ada organ dalam tubuh kita, ada organ di luar Tubuh. Kemudian organ tersebut juga akan saling bekerja sama akan membentuk yang namanya Sistem organ. Dan terbentuklah yang namanya makhluk Hidup. Di sini kita nanti itu akan mempelajari yang namanya sel itu saja ya. Strukturnya kalau kemarin sel itu apa dan cara melihatnya bagaimana, alat bantunya seperti itu. Hari ini kita mempelajari tentang struktur sel. Struktur sel itu apa toh? Nanti akan kita pelajari hari ini. Anak-anak, coba lihat di depan. Sebentar. Lihat layar di depan ya. Ini ada dua gambar. Gambar yang warna biru dan gambar yang berwarna Hijau. Kira-kira gambar apa ini? Sel. Betul. Gambar struktur sel. Gambar struktur sel seperti itu. Menurut kalian apakah sekilas sama? Ya, ini nanti yang akan kita pelajari. Yang mana yang warna biru ini merupakan struktur sel hewan. Dan yang warna hijau ini merupakan struktur sel tumbuhan. Kurang lebih bagian-bagian di sini ini adalah yang mana sel-sel ini memiliki bagian-bagian di antaranya seperti ini. Ini tadi yang warna biru. Yang warna biru sel hewan, ini ada sel membran, bagian ada sel membran. Ada yang memiliki kesamaan. Di sel hewan ada nukleus, di sel tumbuhan juga ya, ada beberapa bagian yang sama, ada beberapa yang berbeda. Inilah yang akan kita pelajari hari Ini. Sebelum kita lanjut, Bu Ulfa akan ngasih tahu tujuan kita. Tujuan kita hari ini belajarnya untuk apa? Tujuan kita yang pertama adalah kalian mampu memahami sel hewan dan sel tumbuhan. Nanti melalui apa? Melalui diskusi kelompok. Hari ini kita akan diskusi kelompok mendiskusikan tentang itu perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kalian di sini nanti tujuannya adalah mampu memahami sel tumbuhan dan sel hewan dan juga perbedaan dari keduanya. Jadi itu cahaya tujuan kita pembelajaran hari ini. Kalian mampu memahami sel hewan dan sel tumbuhan dan kalian mampu menganalisis perbedaan dan persamaan dari kedua sel tersebut. Yang mana nanti kalian bisa
pelajari dengan diskusi kelompok seperti yang Bu Ulfa kemarin pertemuan sebelumnya kalian sudah saya bentuk kelompok menjadi 3 kan? Ini kelompok berapa? Enggak 1 ya? Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2. Ya, kita bagi menjadi kelompok yang nanti akan berupa kasih LKPD. Nanti berupa kasih LKPD. Sekarang saya kasih LKPD-nya dulu ya untuk bahan diskusi hari Ini. Jadi apa masalahnya yang harus kalian diskusi? Mencari perbedaan kedua sel tersebut dan juga strukturnya apa saja yang membentuk sel, apa saja yang ada di dalam kedua sel itu, sel hewan dan sel Tumbuhan. Ya, saya bagikan dulu LKPD-nya. Cuma berapa Mbak kemarin? 3. 2. 2. Setelah Bu Ulfa bagi, kalian membentuk kelompok yang depan disesuaikan menghadap ke belakang supaya enak untuk bekerja sama. Kelompok. Yuk, ayo menghadap ke sana. Kalian kelihatannya jenuh sekali. Sebelum kita mulai, kita sedikit sebentar aja ya, sedikit. Yuk, kita tepuk semangat dulu untuk kalian biar nggak capek. Tepuk semangat. Semangat. Ayo. Sebelum kalian kan belum dapat bahan ya untuk diskusi, bahan diskusinya kalian yang pertama dari LKS kalian yang mengeluarkan. LKS-nya mengeluarkan dari buku kalian, dari buku IPA yang kamu punya mengeluarkan. Di situ dilihat di bab struktur sel hewan dan sel Tumbuhan. Terus yang kedua, kita memiliki menghadap ke sini semua ya, menghadap ke sini semua untuk bahan diskusi kalian nanti. Sebelumnya Bu Ulfa kasih tayang video yang mana nanti di dalam video itu dibuat untuk berdiskusi menjawab LKPD yang sudah Bu Ulfa berikan. Berikut Bu Ulfa tanyakan dulu. Ini disimak baik-baik ya, supaya apa? Supaya kalian bisa memahami tadi itu kedua sel sehingga bisa mengerjakan LKPD dengan baik. Bentar ya. Saat apapun itu, selalu berlaku. Masih di bab 1 dengan saya materi paket gerakan Ketika dia Mas, kalau kita menggerakkan kalau nggak kelihatan boleh ke sini. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari ya bahwa sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Dan ternyata sel ini memiliki bagian-bagian yang lebih kecil lagi loh. Nah, ketika kita mengamati sel di bawah mikroskop, kita akan mendapati bagian-bagian dari sel. Barusan kalian sudah melihat tayangan video loh tentang apa ya? Tentang struktur sel, bagian-bagian sel baik di hewan maupun di tumbuhan. Tadi yang sudah Bu Ulfa bagikan LKPD-nya itu, di situ ada apa namanya? Ada kegiatan pengamatan yang harus kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Masalahnya apa? Masalahnya tadi apa? Kenapa sih struktur sel hewan dan sel tumbuhan kok berbeda? Cari perbedaan di antara keduanya. Apa yang membedakan keduanya? Dengan mengerjakan LKPD yang tadi Bu Ulfa sudah bagikan. Siap? Siap. Silahkan menghadap ke temannya untuk berdiskusi.
Seperti biasa, setelah diskusi, hasilnya nanti dipresentasikan video. Astagfirullahaladzim. Kesepakatan ya, presentasinya masih bareng ya. Iya. Tapi dibacakan satu orang sebagai ketua kelompok. Pak. Yang lainnya teman-teman Nih. nanti akan nambahi apabila yang disampaikan ketua kelompok sekiranya kurang. Ayo, Mbak, berdiskusi. Keluarkan bukunya. Siapa Jen? Ada kopernya. Kopernya mana? Bapak ambil Mbak, jalan Bapak. Nah. Sebentar ya, satu-satu bunyi di kelompok kalian ya. Saya mulai dari kelompok 1. Coba KPD-nya kelompok 1. Mana kelompok 1? Oh ya. Kelompok 1. KPD-nya dapat apa? Oh, sudah jelas ya? Ini apa? Nama-nama bagian. Ini apa? Fungsinya, betul. Ada nanti kalau kesulitan bisa tanya ke Bulfa ya. Bulfa ke kelompok berikutnya. Nanti bertanya. Kelompok 2 mana? Saya. Oh, kelompok 2. Kelompok 3 ini apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Apa Mas hasilnya? dua mitokondria berfungsi tempat pasti. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulan dari kelompok saya dari kegiatan pengamatan ini bahwasanya ada bagian sel dari tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel lain. Bahwasanya ada apa kesimpulannya? Saya sangat Ada bagian dari sel. Tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel lain. Kira-kira apa, Cak? Bagian dari sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Yang menyebabkan tadi itu, yang menyebabkan tumbuhan itu bersifat kaku. Apa? Iya, betul. Dinding sel. pinter. Dinding sel itu kan yang menyebabkan apa, Cak? Menyebabkan pada tumbuhan itu bersifat kaku. Makanya tumbuhan itu bisa berdiri tegak tanpa apa? Tanpa tulang. Berbeda dengan hewan. Kalau hewan itu tidak bisa berdiri tegak karena tidak memiliki dinding Sel. Hewan itu bisa berdiri tegak seperti kita manusia bisa berdiri tegak itu dengan adanya tulang. Kalau pada tumbuhan tidak memiliki tulang pun dia bisa berdiri tegak karena memiliki tadi itu apa Mbak? Dinding sel. Terima kasih untuk kita beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih. Silakan duduk kembali, dikumpulkan LKPD-nya. Selanjutnya kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha, yang di samping saya berwarna Wanda. Ini Ridho dan Rafa. Di sini kelompok kami akan mendiskusikan organel sel tumbuhan. Organel sel tumbuhan terdiri dari 1. Dinding sel. Fungsinya memberikan bentuk tetap. 2. Membran sel. Fungsi mengatur keluar masuk zat. 6. Mitokondria menghasilkan energi. 7. Retikulum endoplasma mensintesis protein. 8. Vakuola menyimpan air dan makanan. 9. Kloroplas tempat berlangsung fotosintesis. 10. Plastida penyimpanan dan pembuatan makanan. Kesimpulannya apa Mbak? Kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami, sel tumbuhan memiliki bagian sel sangat menarik, yaitu bagian dinding sel, yang mana dinding sel ini mengandung selulosa yang menjadikan tumbuhan bisa berdiri tegak meskipun tidak memiliki tulang.
Sangat luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita kembali ke waktunya. Berikutnya kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Membran sel dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan. Ribosom dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan. Dinding sel tidak dimiliki oleh sel hewan, tapi dimiliki oleh sel tumbuhan. Retikul. Kesimpulannya yaitu saya memahami bahwa sel tumbuhan dan sel hewan memiliki struktur yang berbeda. Sel tumbuhan punya dinding sel, kloroplas, dan vakum. Wanita ya, kesimpulan dari kelompok 3 bahwasanya ada beberapa bagian yang tidak dimiliki oleh sel hewan tetapi dimiliki oleh sel tumbuhan atau sebaliknya. Dan ada beberapa yang kedua-duanya memiliki, yang tentu bisa dipaparkan. Demikian tadi penampilan dari kelompok 3. Kita beri close. Luar biasa. Dari hasil presentasi diskusi kalian tadi itu ada satu perbedaan di antara kedua tersebut yang menarik. Apa? Adanya kloroplas pada tumbuhan. Kenapa kok itu sangat menarik? Dalam kehidupan makhluk hidup kita tahu kloroplas itu di dalam tumbuhan untuk apa? Berfotosintesis. Iya, di dalam tumbuhan kloroplas itu untuk berfotosintesis. Yang mana sintesis itu menghasilkan apa? Pinter. Ya, menghasilkan makanan dan oksigen. Pinter, menghasilkan makanan dan oksigen. Itu karena pada sel tumbuhan memiliki apa tadi itu? Memiliki kloroplas, yang mana di hewan tidak dimiliki. Sehingga hewan itu tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Beda kalau pada tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri karena dia tadi memiliki yang namanya kloroplas. Apa yang menarik dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau jawab? Yang menarik bagi saya adalah tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri karena ada kloroplas. Apa cah? Bisa diulang? Yang menarik pembelajaran adalah tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri karena ada kloroplas. Yang menarik dari pembelajaran kita hari ini adalah ternyata di tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri, yang mana makanan itu akan dimakan oleh makhluk hidup yang lainnya seperti kita manusia dan hewan membutuhkan makanan dari tumbuhan. Kalau kamu tahu cah, tumbuhan itu adalah salah satu makhluk hidup yang bisa mengolah makanannya sendiri karena dia tadi itu memiliki kloroplas. Itu yang menarik, bahwasanya tumbuhan itu luar biasa. Selain dia sebagai tempat fotosintesis kita hari ini. Yang terakhir, apa hubungannya dengan kehidupan kita? Kalau di pembelajaran kita hari ini apa yang hubungannya dengan kehidupan kalian? Saya jadi tahu bahwa makanan yang saya makan berasal dari tumbuhan dan oksigen yang saya hidup juga dihasilkan oleh tumbuhan. Dengan kita mempelajari struktur sel, kalian menjadi tahu bahwasanya yang kalian makan sehari-hari itu adalah dari tumbuh, salah satunya dari tumbuh. Dan untuk kita bernafas setiap hari itu juga oksigen dari tumbuh.
bekerja sama. Dengan bagaimana? Kalian tadi kan belajar berkelompok. Dengan belajar berkelompok, berdiskusi, itu kalian sudah belajar bekerja sama. Karena bagaimana? Kalian bisa saling melengkapi jawaban. Kalau yang ini bekerja sama, kalian juga belajar berempati. Berempati kenapa? Bagaimana kalian kok bisa belajar berempati juga? Karena kalian juga harus mendengarkan pendapatnya teman. Terus ada teman yang bingung, kalian bisa menjelaskan. Jadi kalau kalian itu Anak-anak, kita sudah di penghujung pembelajaran. Tadi sudah kita ketahui bersama pembelajaran di belakang tadi itu tentang perbedaan kedua sel dan struktur sel seperti apa. Yang terakhir kita sekarang tes dulu ya. Saya uji pemahaman kalian tentang materi tadi, yaitu disiapkan bukunya. Tolong dikeluarkan bukunya. Ada kurang lebih 3 atau 5 soal saja, nggak banyak-banyak. Soalnya saya tanyakan di depan, saya bacakan, atau kamu lihat di depan, terus kamu tulis jawabannya. Pertama, ini untuk menguji pemahaman kalian tentang materi kita yang sudah tadi dipelajari di depan. Ini Cak, diperhatikan, dikerjakan semua. Ayo Mas, bukunya disiapkan. Ditulis jawabannya saja. Pernyataan di bawah ini yang benar tentang sel membran. Yang mana? A. Sel membran hanya dimiliki oleh hewan. Selain bisa didengarkan dulu Pak, bisa dilihat di depan. Sel membran merupakan bagian yang mengisi kekosongan dalam sel. kemudian selanjutnya selain tadi bekerja sama, berempati, itu juga bisa melatih kalian untuk berpikir ilmiah. Bagaimana? Karena setiap yang jawaban kalian berikan itu tidak cukup ngomong, tidak asal ngomong, tapi berdasarkan alasan. Ada alasannya. Itu namanya berpikir ilmiah. Anak-anak, kita sudah di penghujung pembelajaran. Tadi sudah kita ketahui bersama pembelajaran di belakang tadi itu tentang perbedaan kedua sel dan struktur sel seperti apa. Yang terakhir kita sekarang tes dulu ya, yaitu disiapkan bukunya. Tolong dikeluarkan bukunya. Ada kurang lebih 3 atau 5 soal saja, nggak banyak-banyak. Soalnya saya tanyakan di depan, saya bacakan, atau kamu lihat di depan, terus kamu tulis jawabannya. Ini untuk menguji pemahaman kalian tentang materi kita yang sudah tadi dipelajari di depan. Oh ya, sebelum Bu Ulfa tutup, Bu Ulfa tadi ada yang kelupaan satu. Bu Ulfa belum menyampaikan pembelajaran kita berikutnya. Kalau tadi kita belajar tentang struktur sel hewan dan sel tumbuhan, untuk pertemuan berikutnya kalian belajar tentang spesialisasi sel. Apa itu spesialisasi sel? Bisa kalian baca di rumah terlebih dahulu sebelum kalian nanti belajar dengan Bu Ulfa. Ada di LKS ya. Kita belajar apa? Spesialisasi sel. Baik, nanti di sel hewan dan sel tumbuhan. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.